Perkenalkan, nama saya Naila Iza dengan NIM 240408015. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum gravimetri analisis kuantitatif dengan pengendapan. Tujuan praktikum ini yang pertama menentukan kadar suatu zat dalam sampel menggunakan metode gravimetri. Yang kedua, memahami prinsip pembentukan dan penurunan dalam analisis kuantitatif. Yang ketiga, memahami keterampilan dalam teknik pengendapan, penyaringan, pengeringan, dan penimbangan zat. Kemudian dasar teori metode gravimetri adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran massa suatu zat yang telah dipisah dari larutannya melalui proses pengendapan. Untuk proses pembentukan endapannya, yang pertama, ion dalam larutan bereaksi dengan reagen, pengendap membentuk senyawa yang sukar larut. Kemudian endapan yang terbentuk kemudian dipisah melalui penyaringan, dicuci untuk menghilangkan pengotor, dikeringkan lalu ditimbang. Pentingnya pengeringan dan penimbangan endapan. Pengeringan dilakukan untuk menghilangkan udara atau zat volatil yang dapat mempengaruhi hasil penimbangan. Penimbangan dilakukan dengan neraca analitik untuk mendapatkan hasil yang akurat dan presisi. Langkah-langkah dalam praktikum gravimetri ini, yang pertama, menyiapkan sampel larutan yang mengandung ion yang akan diendapkan. Yang kedua, menambahkan larutan reagen pengendap untuk membentuk pengendapan. Ketiga, menyaring dan mencuci untuk menghilangkan pengotor. Yang keempat, mengeringkan endapan dalam oven atau desikator. Kelima, menimbang ekosistem menggunakan neraca analitik. Bahan dan fungsi yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, larutan BaCl yaitu barium klorida berfungsi sebagai reagen pengendap yang bereaksi dengan ion sulfat dalam sampel untuk membentuk endapan barium sulfat. Kemudian, yang kedua, sampel larutan sulfat SO42-. Larutan yang mengandung ion sulfat yang akan dianalisis kadarnya melalui metode gravimetri. Itu tadi fungsinya dari sampel larutan sulfat. Kemudian aquades, yang kita tahu yaitu air destilasi, yaitu digunakan untuk mencuci endapan setelah penyaringan agar terhindar dari kontaminasi zat lain yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian untuk analisis data, contoh soal, sebuah larutan mengandung ion sulfat yang diendapkan dengan larutan BaCl2. Setelah pengeringan, diperoleh pengendapan BaSO4 sebanyak 0,563 gram dari larutan 100 ml. Kemudian dihitunglah kadar ion sulfat SO42- dalam larutan tersebut. Diketahui jawabannya langsung ya. Massa molar BaSO4-nya itu 233,39 gram per mol. Massa molar SO42- sama dengan 96,06 gram per mol. Fraksi massa SO42- dalam BaSO4 yaitu 96,6 atau 233,39. Massa SO42- yaitu 0,232 gram. Konsentrasi SO42- dalam larutannya yaitu 2,32 gram per liter. Kemudian hasil yang diharapkan dalam bentuk visual yaitu terbentuknya pengendapan putih BaSO4 yang stabil. Secara kuantitatifnya diperoleh endapan di data massa pengendapan yang dapat digunakan untuk menentukan kadar ion sulfat dalam lingkungan. Kemudian tips agar praktikum ini menghasilkan hasil yang akurat. Yang pertama, gunakan larutan dengan konsentrasi yang tepat untuk menghindari pengendapan yang berlebih. Yang kedua, pastikan pengendapan benar-benar kering dalam dilakukannya penimbangan agar hasil lebih akurat. Kemudian yang ketiga, digunakannya kertas saring dengan pori-pori yang sesuai agar endapan tidak lolos saat penyaringan. Untuk keselamatan kerja di laboratorium atau ketika saat kita praktikum, yang pertama, menggunakan APD yang kita ketahui yaitu sarung tangan, jas laboratorium, kacamata pelindung saat menangani larutan kimia atau ketika kita mengambil sampel larutan asam, kita menggunakan alat yang ada di laboratorium. Kemudian, hindari menghirup debu kimia dari bahan reagen. Yang ketiga, melakukan praktikum di area berventilasi baik atau di lemari asam. Untuk refleksi pribadi, yang bagian tersulit yaitu
gimana sih caranya biar endapan itu benar-benar bersih dan kering sebelum kita timbang. Kemudian kesalahan yang mungkin terjadi itu bisa jadi yang pertama, kehilangan sebagian endapan saat penyaringan. Kedua, endapan belum benar-benar kering saat kita timbang. Kemudian manfaat praktikum ini, yang pertama, digunakannya dalam analisis kadar mineral dalam udara, farmasi, dan industri makanan.